Halo semua, apa kabarnya? Minggu kemarin saya dapat makanan gratis lagi dari teman kerja saya. Teman kerja saya yang ini memang baik banget. Dia suka bawa makanan ke kantor. Dia juga punya selera yang bagus dengan makanan. Jadi makanan yang dibawa pasti enak banget. Kali ini dia bawain kami makanan khas Semarang, namanya lumpia. Mungkin kalau di Jepang namanya harumaki ya. Lumpia dari Semarang isinya rebusan rebung dan ada saus kentalnya. Rasa isian dan sausnya manis. Rata-rata makanan Jawa Tengah memang manis. Terus minggu kemarin seperti biasa saya ikut kegiatan promosi kampus lagi di Radio El Gangga. Ini jadi kegiatan tahunan Biro Humas kampus tempat kerja saya. Kalau kalian perhatikan catatan saya tahun kemarin, ada kegiatan yang sama di bulan Juni. Kadang saya suka bingung, kok promosinya lewat radio ya? Zaman sekarang kayaknya udah jarang orang yang dengerin radio. Tapi kata staf humas masih banyak juga yang dengerin radio. Terus masih ada orang yang daftar ke kampus karena dengar mengenai kampus saya di radio. Minggu kemarin saya jadi pembicara di webinar loh. Nama webinarnya Manabo. Webinar ini diadain oleh himpunan mahasiswa di kampus saya. Kali ini temanya adalah cara belajar untuk hadapi JLPT. JLPT ini singkatan dari Japanese Language Proficiency Test atau ujian kemampuan bahasa Jepang. Tahun kemarin ujian ini sama sekali nggak ada karena pandemi. Tapi tahun ini katanya bisa diadain. Saya diminta jadi pembicara di webinar itu karena pernah lulus di ujian level tersulit dengan nilai penuh. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Seperti yang tadi saya ceritain, minggu kemarin saya dapat makanan gratis lagi dari teman kerja. Kali ini dapat makanan yang namanya lumpia. Lumpia ini hampir sama dengan harumaki di Jepang. Di Jepang juga ada lumpia yang nggak digoreng ya. Namanya nama harumaki. Nah, di Indonesia juga ada. Namanya lumpia basah. Hal yang bedain dari lumpia basah dengan nama harumaki mungkin kulitnya ya. Kalau nama harumaki, kalau nggak salah pakai kulit yang dibuat dari tepung beras ya. Warnanya agak transparan. Nah, kalau kulit lumpia basah terbuat dari tepung terigu. Kalau di Indonesia, lumpia yang terkenal adalah lumpia dari Semarang. Kalau kalian ke Indonesia dan sempat ke kota Semarang, jangan lupa makan makanan ini ya. Tapi sebenarnya lumpia ini bukan makanan asli Indonesia, tapi makanan dari Tiongkok ya. Indonesia dari dulu kayaknya suka banget dengan budaya dari luar. Kita bisa lihat banyak percampuran dan pengaruh budaya di Indonesia. Mungkin pengaruh yang paling terasa adalah pengaruh dari budaya Tiongkok, Arab, India, dan Belanda. Pengaruh budaya 4 negara itu banyak kelihatan di makanan. Selain makanan, orang Indonesia juga banyak pakai kata serapan dari bahasa asing ya. Jadi kalau kita lihat secara umum, orang Indonesia itu kayaknya suka banget dengan budaya asing dan mudah kena pengaruh budaya tersebut. Seperti yang udah kalian dengar di video kali ini, saya mau ngobrolin tentang orang Indonesia yang gampang terima budaya asing ya. Dari dulu banyak banget orang Indonesia yang datang ke Indonesia, termasuk orang Jepang. Saya baca di situsnya The Japan Foundation, kelas bahasa Jepang pertama di Indonesia itu ada di tahun 1903 loh. Katanya dulu kelas bahasa Jepang ini dibuka oleh orang Jepang yang kerja di Jakarta. Mungkin kalian udah tahu masakan yang ada pengaruh budaya asingnya ya, kayak lumpia, nasi goreng, gulai kambing, mie ayam, dan banyak lagi yang lain. Menurut saya, orang Indonesia itu memang gampang banget menerima budaya asing. Kalau masakan, mungkin karena orang Indonesia tertarik sama cara buat atau pengolahannya ya. Mungkin dulu cara buat atau pengolahan makanan di Indonesia masih sederhana. Jadi orang Indonesia tertarik dengan cara buat atau pengolahan makanan yang baru. Dulu saya pernah cerita kalau istri saya suka buat kue kering. Nah, kue-kue ini juga rata-rata dikenalin sama orang Belanda. Dulu banyak orang Indonesia yang kerja di rumah orang Belanda. Terus mungkin waktu itu diajari cara masak masakan Belanda termasuk kue kering. Terus karena enak dan bentuknya bagus, orang Indonesia buat di rumah mereka sendiri dan dari situ kue-kue itu mulai nyebar ke daerah lain. Selain makanan, pengaruh budaya asing juga bisa kelihatan di motif kain batik. Mungkin kalian juga udah tahu kalau motif kain batik itu macam-macam tergantung daerahnya. Nah, kalau diperhatiin lagi, motif atau warna kain batik di daerah pinggiran pantai atau pesisir lebih bervariasi dibanding motif dan warna kain batik yang ada di daerah tengah pulau atau pedalaman. Kalau batik daerah pedalaman, warnanya lebih ke warna coklat muda, coklat tua, putih, dan hitam. Nah, kalau batik pesisir warnanya lebih mencolok, kayak warna merah, kuning, biru, dan warna cerah lainnya. Terus kalau batik pesisir itu motifnya juga lebih beragam. Ada motif binatang, tanaman, dan lain-lain.
Motif dan warna batik pesisir bisa beragam karena ada pengaruh dari budaya asing. Oke, tadi kita udah omongin pengaruh-pengaruh budaya asing ke budaya tradisional Indonesia. Sekarang orang Indonesia, terutama anak mudanya, sedang tergila-gila dengan budaya Korea ya. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.